Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Radhiyallahu ankum. Faslun fin najasati. Wan najasatu hiyal bawlu wal ghaitu wal rawthu wal qihu wad damu wal qai'u wal khamru wan nabidhu wal muskiru wal kalbu wal khinzir wa far'u ahadihima wal maitatu wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa jami'u ajza'iha wal madhi wal wadyu wa maniyul kalbi wal khinzir wa labanu ma la yukalu lahmuhu ghairal adami wa maitatul adami was samaki wal jaradi tahirat. Para habaib, para masyayikh, para ulama, guru-guru kita seluruhnya yang hadir malam hari ini, segenap hadirin hadirat jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung saja mengingat waktu yang sedikit, lanjutan dari pembahasan masalah najasa atau najis pada beberapa waktu yang lalu hingga qaulul musannif, ucapan al-musannif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, wal maitatu. Yang terakhir kemarin wal kalbu wal khinzir wa far'u ahadihima. Binatang anjing dan babi atau yang biasa juga disebut B1 dan B2. B1 anjing dan B2 babi, keduanya adalah najis mughalladhah. Wa far'u ahadihima, keturunan anak dari salah satu apalagi dari keduanya. Wal maitatu, di malam hari ini kita lanjutkan al maitah. Apa itu al maitah? Bangkai. Mazalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah. Hewan binatang yang hilang nyawanya, yang tidak disembelih tanpa penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Zakah pakai zal, bukan zakat. Kalau zakat rukun Islam, harta yang wajib dikeluarkan, ini pakai zal. Bi ghairi zakatin syar'iyyah, yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, yang mati dengan sendirinya, baik itu dipukul, ditembak perutnya, atau dia mati dengan sendirinya, bangkai. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu, al-maitah, al-maitatu. Kalau manusia yang meninggal, yang mati, mayyit. Kalau manusia, al-mayyit. Kalau hewan, binatang yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, disebut al-maitah. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, dan darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih bukan karena Allah, yang disembelih untuk sesembahan mereka, yang disembelih untuk berhala-berhala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya adalah bangkai al-maitah. Baik bangkai hewan apapun, baik yang dimakan sekalipun, yang halal kita makan tetapi tidak disembelih, maka jadi haram, maka najis. Bangkai ayam, bangkai kambing, bangkai sapi, onta, dan yang lainnya yang kita makan, yang halal dimakan tetapi tidak disembelih, disebut makan saja. Kalau tidak disembelih memang kita konsumsi. Wal maitatu, kecuali itu nanti ada disebutkan di dalam sebuah hadis, uhillat lana maitatan wa daman fa amal maitatan fal hut wal jarad, atau dalam riwayat yang lain fas samak wal jarad wa amad daman fal kabid wat tihal. Dihalalkan bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Yang pertama adalah as-samak wal jarad atau al-hut wal jarad, ikan dan belalang. Jadi ikan walaupun tidak disembelih
walaupun bangkai halal. Semua yang ada di laut halal, kecuali bangkai kapal. Bangkai kapal nggak boleh dimakan. Tapi ikan apapun maka boleh halal dimakan. Ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, su'ila anil bahri. Maka Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu huwa tahuru ma'uhu, airnya suci. Air laut itu walaupun kebiru-biruan tetapi suci. Airnya suci dan bangkainya halal. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lalu wa maddaman, adapun yang terbuat, yang terjadi, yang adalah unsur darah di dalamnya, at-tihal wal kabid, hati dan limpa. Hati itu dari darah sebetulnya, tetapi halal. Hati dan limpa walaupun terbuat dari darah, adam, itu halal. Adapun ada sebagian saudara-saudara kita di beberapa daerah atau suku tertentu, mereka mengkonsumsi darah. Ada yang darah langsung diminum atau dibekukan, marus ya. Nah itu haram, najis. Darah itu haram, najis, kita makan. Baik yang masih cair darah atau yang dibekukan, sama-sama najis dan haram. Lalu yang berikutnya, wa sya'ruha wa rishwa wa jilduha wa jami'u ajzaiha. Jadi bulu, rambut, kulit hewan-hewan tadi yang bangkai, yang tidak disembelih, maka juga najis, haram kita makan. Karena dia tidak disembelih. Kulitnya, bulunya, rambutnya semuanya haram, najis kita makan, kita konsumsi karena sudah menjadi al-maitah, tidak disembelih alias bangkai. Wal madhi wal wadyu, yang berikutnya yang keluar dari kemaluan kita. Ada yang keluar dari kemaluan itu yang najis, ada yang suci. Yang najis air kencing, madhi dan wadi. Adapun yang suci adalah al-mani, sperma. Sperma, mani itu hukumnya suci karena aslul khilqah, awal kejadian makhluk. Baik itu mani sperma manusia, sperma sapi, sperma gajah yang tidak dimakan semuanya suci. Kecuali spermanya anjing dan babi. Kalau anjing, babi semuanya, mau spermanya, darahnya, liurnya semuanya najis mughalladhah. Adapun sperma binatang hewan selain anjing dan babi, sekalipun yang tidak dimakan dagingnya gajah, kucing, maka itu suci karena aslul khilqah, sperma atau mani. Nutfah. Nah semuanya kita diciptakan dari sperma. Maka bagaimana mungkin kita mau sombong? Asalmu dari sperma, engkau kesana kemari berjalan bawa najis di dalam perut kita, dan nanti kita akan menjadi bangkai. Fakaifa tatakabbar 'ala Allah wa qad kharajta min mahallil bauli marratain, marratan min sulbi abik wa marratan min rahimi ummik. Bagaimana engkau wahai manusia, bagaimana kamu mau sombong sementara kamu telah keluar dari dua jalan. Yang pertama dari sulbi ayahmu, yang kedua dari rahim ibumu. Kecuali mungkin dia tidak dilahirkan oleh ibunya, bukan dari kemaluan, tidak bercampur dengan yang najis, maka mungkin ada pantas-pantasnya dia sombong. Fatun bihi mahsusatun fatajanman, hanya milik Allah, sifat Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Maka jauhilah olehmu, karena ini adalah sifat Allah, pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal madhi wal wadyu, adapun madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan kita, biasa keluar ketika indah thawrani syahwah, ketika memuncak atau ketika bangkitnya syahwat, sebelum keluar sperma yang suci, mani, maka madhi najis. Atau juga biasa keluar setelah kencing, akibal baul. Adapun al-wadi biasa keluar ketika kita selesai berolahraga. Habis olahraga, habis bawa beban berat, manggul, kuli-kuli panggul, kita habis bawa beban berat,
habis bekerja berat atau habis berolahraga itu disebut wadi, juga itu najis. Mazi dan wadi najis, adapun yang suci hanya mani atau sperma. Wa maniyul kalbi wal khinzir. Apalagi nih? Mani, sperma anjing dan babi, najis mughalladhah. Wala banu malayu kalulahmu ghairal adami, dan juga najis susu, air susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Susu kucing, susu macan, susu gajah itu najis. Kecuali yang dimakan dagingnya. Kambing, sapi, maka air susunya suci. Kecuali ada hewan yang tidak dimakan dagingnya tetapi suci. Manusia. Susu mak kita. Susu ibu kita asli air susu ibu. Air susu ibu itu walaupun memang manusia tidak dimakan, tidak dikonsumsi, tetapi air susunya adalah suci, halal, bahkan sangat bagus, sangat bergizi untuk bayi. Tidak ada makanan yang paling bagus untuk bayi kecuali ASI air susu ibu. Bahkan yang utama afdalnya hingga 2 tahun. Haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. 2 tahun berturut-turut. Kalau dokter-dokter sekarang, bidan-bidan sekarang, mereka menyarankan bayi itu dia menyusu pada ibunya minimal 6 bulan. ASI eksklusif. ASI eksklusif itu minimal 6 bulan. Padahal yang paling bagus bahkan sampai 2 tahun, bukan hanya 6 bulan. Sampai 2 tahun. Maka akan meningkatkan kekebalan tubuhnya, menambah kekebalan tubuhnya, imunnya, dan juga gizinya yang sangat bagus. Sehingga nanti itu anak tumbuh kembangnya menjadi anak yang tidak mudah sakit. Juga ada sisi batin, dia akan memiliki hubungan yang erat dengan ibunya. Ada hubungan batin dengan ibunya karena disusui oleh ibunya. Tidak seperti kebanyakan ibu-ibu muda sekarang, mereka tidak mau menyusui anaknya, khawatir inilah itunya dan segala macam, maka timbullah penyakit kanker payudara. Maka timbulnya penyakit kanker payudara itu disebabkan karena dia tidak mau mengeluarkan air susunya, tidak mau diberikan kepada bayinya. Sehingga bayinya minum susu sapi, susu kaleng. Jadi bukan anak ibunya, anak sapi. Karena dia tidak mau menyusui anaknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dan memerintahkan agar bayi tersebut dia disusui oleh ibunya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada nanti pada kesempatan yang lain, masih ada beberapa macam-macam najis. Wa maitatul adami wasamak wal jarad tahirat. Yang terakhir sedikit lagi, bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang itu suci. Bangkai ikan, bangkai belalang, al-jarad itu suci, dan juga bangkai manusia. Adapun orang kafir disebut najis, innamal musyrikuna najasun. Itu akidahnya. Itu akidahnya, keyakinannya yang najis. Adapun tangannya kita habis salaman sama orang kafir, salaman sama orang musyrik, nggak perlu dibasuh tangan kita. Tangan mereka suci kecuali memang habis terkena darah, terkena khamar, habis megang air kencing dan sebagainya. Adapun ketika tangan mereka tidak ada barang benda yang najis, lalu kita bersalaman, berjabatan tangan dengan mereka, nggak perlu kita basuh. Ada sebagian faham yang sesat. Saudara-saudara kita, ada yang menganggap kita yang berseberangan dengan mereka, yang tidak sealiran sefaham dengan mereka, kita dianggap najis. Kita dianggap najis. Salaman dengan kita langsung dibasuh tangannya. Kita bertamu ke rumahnya, duduk di sofa, di bangkunya, langsung dicuci. Langsung dilap, langsung dibersihkan bangku sofa yang habis kita duduki. Bahkan kita sholat di masjidnya langsung dipel, langsung dibersihin, kita dianggap najis. Nah, orang kafir, orang musyrik saja najis itu bukan badannya, bukan tangannya. Kita berjabatan tangan dengan mereka suci. Habis itu kita langsung takbiratul ihram salat, maka tidak perlu dibasuh. Akan tetapi keyakinan mereka, akidah mereka yang najis. Adapun badannya manusia, wa maitatul adami, bangkai manusia itu suci, bangkai ikan dan bangkai belalang. Semoga Allah Ta'ala sucikan hati kita. Allah Ta'ala sucikan batin kita. Bukan hanya suci zahir,
suci badan kita dari najis ketika menghadap Allah Ta'ala, ketika kita hendak sholat. Adapun yang tidak kalah pentingnya adalah suci batin, kebersihan batin. Jangan sampai ada sifat-sifat yang tercela, jangan ada sifat-sifat yang jelek di dalam hati kita, sombong, angkuh, bangga diri, ujub, takabur, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Juga kita harus bersihkan ketika kita sholat, bahkan di luar sholat. Semoga Allah Ta'ala membersihkan zahir dan batin kita, amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa a'malana minar riya, wa alsinatana minal kadhib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.